Puskesmas Surabaya, Pusat Veteriner Farma sebagai salah satu tempat pengembangan obat-obatan untuk hewan siap memproduksi vaksin untuk mengatasi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Ditargetkan dalam waktu 3 bulan 5 juta vaksin tersedia. Setelah tahun 1986 Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, namun di tahun 2022 penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak khususnya sapi mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur ribuan sapi terkena PMK. Seperti diketahui, Pusat Veteriner Farma Surabaya sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Pertanian pembuatan vaksin, vitamin dan obat-obatan untuk hewan yang berada di Jalan Ahmad Yani Surabaya ini pernah membuat vaksin PMK tahun 1952 dan saat ini Pusvetma diminta Menteri Pertanian untuk secepatnya membuat vaksin PMK lagi. Kepala Pusvetma Surabaya, Edi Budi Susilo, siap membuat vaksin PMK kembali. Karena pembuatan vaksin PMK saat ini sifatnya darurat, maka Pusvetma akan mengerahkan semua tim dan pakar terkait agar vaksin PMK secepatnya dibuat. Sehingga PMK pada hewan ternak ini bisa segera diatasi. Untuk persiapan produksi vaksin, karena memang Pusvetma ini kan produknya sebetulnya banyak, ada lebih dari 15 produk. Nah, karena ini bersifat darurat dan juga kepentingan nasional untuk kita melakukan upaya khusus atau membentuk tim gugus tugas yang di mana melibatkan semua unsur SDM yang ada di Pusvetma yang produksi vaksin atau produk yang lain, sementara kita tunda dulu, kita prioritas untuk produksi vaksin PMK sehingga mungkin tenaga yang terlibat itu kurang lebih tenaga profesional, dokter hewan, kemudian paramedik, kemudian laboran dan juga tenaga administrasi. Kita fokuskan ke produksi vaksin PMK dengan jumlah kurang lebih yang hampir 70 orang. Sementara itu, menurut Guru Besar Patologi Klinik UNER Surabaya, Profesor Suprapto Maat yang pernah membuat vaksin untuk PMK tahun 1980, mengatakan bahwa untuk membuat vaksin PMK saat ini dibutuhkan perjuangan yang keras, tantangan cukup besar karena sarana dan prasarananya seperti laboratorium sudah tidak ada lagi, dan selain itu ada bahan kimia untuk menumbuhkan tisu kulker atau virus yang tumbuh di kuku hewan ternak ini mahal karena harus diimpor. Diharapkan dalam waktu 3 bulan, Pusvetma Surabaya ditargetkan bisa membuat sekitar 5 juta dosis vaksin. Jadi untuk memproduksi virus itu cukup lama waktunya, itu loh, cukup lama. Kecuali kalau misalnya diberikan alat-alat yang pendukung yang lain, itu bisa. Kemudian bahan kimianya, karena untuk menumbuhkan tisu culture itu bahan kimianya, yang terkenal itu bahan media eagle namanya yang digunakan. Itu kalau zaman saya dulu buat sendiri, sekali buat bisa ratusan liter, murah. Tapi sekarang kan tidak ada labnya, terpaksa beli jadi. Lah beli jadi itu mahal. Impor nggak? Impor. Seperti diketahui, vaksin PMK ini dibuat dari virus PMK yang dimatikan dengan suhu panas, sehingga virus yang tetap utuh ini tidak bisa berkembang baik lagi. Pengembangan vaksin ini dilakukan dengan metode culture jaringan untuk membuat vaksin inaktif atau killing version. Vaksin ini nantinya akan disuntikan pada hewan ternak yang belum terjangkit PMK, sehingga bisa melindungi hewan ternak agar tidak terserang PMK. Sedangkan pada hewan ternak yang sudah terjangkit PMK, maka akan dimaksimalkan pengobatan dan perawatannya serta pemberian vitamin.